Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, bersyukur Bapak Ibu hari ini kita bisa ketemu di minggu pertama di tahun 2026. Dan selamat Natal untuk kita semua. Ini masih suasana Natal dan Happy New Year buat kita semua. Saya percaya di tahun ini tentunya semua kita punya harapan, punya ekspektasi, punya kerinduan, punya resolusi. Tentunya, betul ya, Bapak Ibu ada yang punya resolusi pingin kurus, usahanya pingin maju. Dan satu hal Bapak Ibu, di bulan pertama di tahun ini, GKSI Bethlehem tentunya punya resolusi buat kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita harus memiliki iman yang radical faith. Jadi Bapak Ibu sepanjang minggu ini di bulan Januari tahun 2026, gereja kita bicara tentang iman yang radikal. Nah, Bapak Ibu bicara tentang iman harusnya menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus nanti waktu dia datang kembali, dia akan tanya, adakah iman di bumi? Betul nggak Bapak Ibu? Dia nggak tanya berapa hartamu, dia nggak tanya berapa duitmu, nggak tanya berapa kedudukan yang sudah kita capai. Tapi yang Tuhan Yesus tanya, adakah iman di dalam diri kita? Itu sebabnya Bapak Ibu iman menjadi hal yang sangat penting buat kita. Dan saya bersyukur hari ini masih banyak jemaat Tuhan yang bisa beribadah. Dan ada yang baru pulang dari liburan, ada juga yang masih liburan, ada juga yang baru pergi liburan. Jemaat di GKSI Bethlehem Cikarang ada yang baru pergi liburan. Jadi akhir tahun mereka liburan dan belum balik. Nah Bapak Ibu sekali lagi di bulan ini gereja kita bicara tentang iman, tentang radical faith. Tujuannya adalah agar setiap jemaat Tuhan di GKSI Bethlehem semakin memiliki iman yang mendalam di dalam Tuhan. Memiliki iman yang berakar dan bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Harusnya kekristenan itu dimulai dengan iman Bapak Ibu. Kekristenan tidak dimulai dengan pelayanan duluan. Ada banyak orang rajin pelayanan, tapi pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar sebuah khotbah di YouTube. Seorang pendeta diceritakan jemaat di gerejanya. Rajin pelayanan, rajin ke gereja. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian, dia nggak datang lagi ke gereja dan memutuskan bahwa dia nggak percaya Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena mereka tidak kuat dan tidak mendalam, tidak berakar di dalam iman mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, kekristenan sekali lagi harus dimulai dengan dasar yang kuat terlebih dahulu. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, semua hal kita harus lakukan dengan yang namanya iman. Membangun kehidupan kita dengan iman. Iman itu bukan sesaat, bukan event, bukan sewaktu-waktu. Ada banyak orang Kristen punya iman ketika lagi ada masalah. Banyak orang percaya punya iman ketika dalam kesulitan. Banyak orang percaya punya iman ketika lagi sakit karena pengen sembuh. Nggak apa-apa, itu juga bagian dari iman memang Bapak Ibu. Tapi bukan hanya sebatas itu iman yang harus kita miliki. Kita harus berjalan bersama Tuhan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan sepanjang hidup kita. Itulah orang yang beriman. Amin Bapak Ibu. Kita baru selesai merayakan Natal. Karena orang beragama itu belum tentu punya iman. Betul nggak? Setuju nggak Pak Rofian? Karena di Indonesia apalagi, semua orang wajib beragama. Betul kan? Di KTP kita harus ada yang namanya agama kita apa. Tapi kan belum tentu orang beragama punya iman. Beragama Kristen belum tentu punya iman. Karena ada orang yang beragama Kristen tapi ke gerejanya setahun sekali. Pas waktu Natal. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi waktu Natal baru ke gereja. Nah selesai Natal udah nggak ke gereja lagi. Itu namanya orang Kristen tapi nggak punya iman. Adalah imannya dikit ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan seperti itu menjadi orang Kristen. Kita harus berjalan dengan iman kita setiap saat. Bukan hanya sewaktu-waktu. Bukan waktu kita butuh Tuhan. Bukan hanya waktu ketika kita dalam keadaan kesulitan, ada tantangan. Tapi kita berjalan dengan iman itu setiap saat, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun hasilnya.
kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Semua hal harus kita bangun dengan iman. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, kita hidup di tengah tantangan zaman yang begitu berat. Katanya semakin tahun semakin berat tantangannya. Bahkan untuk membangun rumah tangga kita butuh iman. Hari-hari ini yang namanya perselingkuhan, perceraian itu kayak menjadi sesuatu yang lagi ngetren gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Artis ramai-ramai bercerai. Itu sebabnya untuk membangun keluarga, membangun rumah tangga, kita juga harus butuh iman yang kuat. Butuh iman yang teguh. Karena di luar sana godaannya banyak. Betul nggak Pak Pur? Banyak godaannya. Kalau kita nggak punya iman yang teguh, yang kuat, rumah tangga kita bisa berantakan. Bahkan film hari-hari ini banyak bikin judul film yang ceritanya itu tentang perselingkuhan, tentang perceraian. Ipar adalah maut, apalagi itu dan sebagainya. Kemudian pembantu adalah apa, pokoknya gitulah. Kemarin ada film, dia cari pembantunya yang lebih cantik, lebih seksi dari dirinya. Itu namanya kan cari perkara itu Pak. Makanya ibu jangan cari pembantu yang lebih cantik dari kita sendiri. Bahaya itu namanya. Jadi lama-lama ya suaminya lebih kecantol dengan pembantunya daripada istrinya. Karena cari pembantu lebih seksi, lebih cantik daripada dia. Itu kan bahaya, cari perkara, cari masalah itu. Iman kita harus kuat. Amin Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya lihat di FB, di Facebook. Ada seorang wanita muda, dia posting foto bertiga. Jadi sebelah kanan dia, sebelah di tengahnya itu adiknya, adik perempuannya, dan di sebelah kiri itu suami adiknya. Dia kasih keterangan di foto itu. Saya, adik saya, suami adik saya. Lalu dia kasih keterangan lagi. Suami adik saya ini adalah mantan suami saya. Kami baru bercerai kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kemudian setelah itu mantan suaminya menikah dengan adiknya. Dan kemudian dia harus datang di pesta pernikahan dan foto bertiga. Sedih banget kan Bapak Ibu. Jadi sampai segitunya. Itu sebabnya Bapak Ibu hari-hari ini sebagai orang percaya kita harus punya iman yang teguh. Berjaga-jaga. Coba colek kiri kanannya dulu Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Ibu-ibu jaga suaminya. Ya, jaga. Apalagi kalau suami udah ganteng ya kan, duitnya banyak. Nah, itu mesti berjaga-jaga itulah. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita butuh iman dalam membangun usaha kita, menjalankan rumah tangga kita, terlebih dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu kita lihat ada Kolose pasal 1 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kata radikal Bapak Ibu, sebenarnya radikal itu ada versi negatif dan versi positifnya. Kalau yang negatif itu adalah makanya kita sering dengar yang namanya kata radikal. Orang-orang radikalisme gitu kan. Nah seringkali radikal itu diartikan sebagai hal yang negatif. Kenapa? Karena hal yang negatif itu radikal itu lebih kepada ekstrim. Ekstrim itu gini, kita itu meyakini segala sesuatu, bisa mengorbankan banyak hal, bahkan bisa mengorbankan orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Nah itu yang gak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau radikal yang kita percaya hari ini, next. Ini ya, radikal berasal dari kata Latin radix yang berarti akar. Nah jadi iman yang radikal itu adalah iman yang sangat mendalam, iman yang mengakar kuat kepada Tuhan, yang disertai dengan ketaatan total, komitmen total, penuh dengan pengorbanan, bisa melampaui zona nyaman kita atau logika manusia demi mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Itu yang disebut dengan radikal.
Kita harus punya iman yang seperti ini Bapak Ibu. Iman yang teguh, yang berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Gak mudah bingung, gak mudah percaya kepada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, kita tetap kokoh dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang Kristen punya iman yang cetek gitu. Apalagi kita ketemu dengan zaman generasi stroberi. Generasi stroberi itu generasi apa sih? Generasi yang lembek gitu, yang mudah menyerah, nggak mau susah hidupnya. Pokoknya pengen segala sesuatu itu gampang, mudah. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita harus, ini tugas dan tanggung jawab kita. Ajari anak-anak kita untuk lebih tahan, lebih kuat. Gak gampang Bapak Ibu. Karena zaman sekarang ngajak anak-anak untuk ke gereja percaya Tuhan Yesus. Mereka gak langsung percaya. Mereka tanya dulu alasannya apa. Kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus? Kenapa saya harus ke gereja? Kalau zaman dulu kita ke gereja percaya Tuhan Yesus, percaya. Nah Bapak Ibu, kita kalau menjelaskan Tuhan, menjelaskan Yesus seperti apa, gak sanggup. Makanya kita butuh yang namanya iman yang radikal. Seperti ada seorang yang disembuhkan dari penyakit, dari butanya. Siapa tuh yang menyembuhkan kamu? Cerita di Alkitab. Kan orang yang menyembuhkan kamu itu orang berdosa. Dia bilang begini, jawab orang itu. Terserah dia orang berdosa, dia orang seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah dulu saya buta dan sekarang saya melihat. Nah kita mestinya memiliki iman yang seperti ini. Terserah orang katakan Tuhan kita itu apa. Tuhannya orang Kristen itu ada 3, beranak, punya bapak dan sebagainya. Terserah. Yang penting saya percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah juru selamat saya. Amin Bapak Ibu. Kita harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat seperti ini. Bukan hanya sekedar beragama. Bukan sekedar kalau apalagi zaman beberapa waktu lalu kita itu merayakan Natal kan. Harusnya Natal itu kita maknai sebagai perayaan di mana kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, lahir di dunia untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Maknanya kan seperti itu kan, yang memberikan damai, sukacita dan membawa kita hidup berkemenangan. Dia rela lahir di kandang domba supaya kita hidup diselamatkan nanti oleh Raja damai, juru selamat kita Tuhan Yesus itu. Tapi banyak di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah Kristen, merayakan Natal tidak lagi seperti itu. Mereka menjadikan Natal itu sebagai pesta pora, mabuk-mabukan, dan setelah itu mereka ribut, berantem, bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Karena mabuk-mabukan. Nah itu namanya sekedar beragama, tetapi tidak memiliki iman. Dan kemudian namanya semua Kristen, Alkitab lagi. Kalau di era Kristen begitu kan. Yang nyuri namanya Matius, yang nangkap Lukas. Ada Pak Lukas ini. Kemudian yang nuntut Yohanes. Lalu yang ngadili Paulus, pokoknya Kristen semua. Namanya juga tempat di daerah-daerah Kristen seperti itu. Makanya kalau udah nama Alkitab, nama Rasul, nama apa, wah bebannya berat itu. Orang tanya anak saya yang kedua, Pak nama anaknya yang kedua itu siapa? Saya bilang Joel Benjamin Zefanya. Waduh, wah berat itu Pak. Beratnya kenapa? Itu Alkitab semua, Nabi semua. Udah Joel Benjamin Zefanya. Memang berat Bapak Ibu, hidupnya juga berat dia. Jadi baru lahir itu hidupnya berat memang. Jadi Bapak Ibu yang bergereja di GKSI Bethlehem yang udah lama udah tahu anak saya itu lahir dari umur 3 bulan, umur 4 bulan dia udah sakit. Hampir mati. Jadi terakhir pengobatan itu tahun 2019 sebelum pandemi. Sebenarnya pandemi itu tahun 2020 itu masih jalan pengobatan. Karena pandemi jadi kita stop. Dokternya takut gak mau praktik. Karena dokternya udah senior, udah sepuh. Jadi pas pandemi dia gak berani buka praktik lagi. Akhirnya kita putuskan untuk tidak dicek lagi, dikontrol lagi, dan kami bilang sama dokter, tanya sama dokter by WA, dok ini nggak apa-apa nih nggak dikontrol nggak segala macam. Yang penting gini Pak, anaknya udah nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada demam, dan dia nggak ada keluhan apa-apa, udah aman. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini anaknya aman, sudah menjalani pengobatan kurang lebih 3 tahun.
Dan itu Bapak Ibu, menjalin pengobatan itu butuh iman yang teguh. Saya berkali-kali hampir menyerah, hampir putus asa. Sampai ada beberapa yang bilang, Pak udahlah kita sudah berusaha semampunya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Artinya dengan kata-kata seperti itu Bapak Ibu, artinya kita ya udah. Karena kita udah melakukan semampunya, artinya kita menyerah itu. Tapi di bayangan saya setiap hari Bapak Ibu, saya itu dengan istri saya itu sebulan lebih gak keluar dari rumah sakit. Saya sesekali keluar, pulang ke rumah ambil ganti baju, tapi istri saya sebulan lebih gak keluar rumah sakit. Terakhir di rumah sakit RCM, pas dipulang ke rumah itu lebih dari sebulan. Dunia itu kayak kita merasakan, wah kayak gini ya surga itu. Merasakan damai, sejahtera, sukacita. Karena waktu kita di rumah sakit itu, ketemu dengan orang berbagai macam-macam penyakit. Kita gak ketemu dengan orang yang berbahagia di sana, Bapak Ibu, gak ada. Kita gak ketemu dengan orang yang ketawa-ketawa, yang sukacita. Semua wajahnya penuh dengan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi di situ kami belajar bahwa kita hanya berserah kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Gak ada harapan, di hadapan manusia gak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya hanya bilang begini Bapak Ibu, terserah apapun keputusan Tuhan, yang penting Tuhan kuatkan iman kami. Waktu dokter ngomong ini penyakitnya ini. Saya searching di Google. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Paling hanya bertahan 3-4 bulan mati. Bertahan 3-4 bulan mati. Dan kemudian kemungkinan cacat ini segala macam. Itu bukan membuat iman kita semakin teguh. Membuat kita semakin cemas dan takut, khawatir. Makanya Bapak Ibu, kalau divonis dikatakan dokter penyakit kamu ini, nggak usah cari di Google dulu deh. Berdoa aja dulu. Kalau cari di Google itu bisa membuat kita semakin semakin drop tuh, semakin cemas, semakin takut, semakin khawatir. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak takutnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu miliki iman yang teguh. Oke, poin yang pertamanya, bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Kita bahas tadi, masih di poin pertama. Iya, bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Itu yang dikatakan, kita bahas dari teks Kolose pasal 1 ayat 23 ini. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, Bapak Ibu, poin yang pertama supaya kita memiliki iman yang teguh, iman yang radikal itu adalah iman yang terus bertekun. Kita harus bertekun di dalam iman kita. Seperti ayat dikatakan di bagian pertama, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Pesan pertama Bapak Ibu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah agar mereka bertekun dalam iman. Nah, kata pertamanya adalah sebab itu. Sebab apa? Teks dari Kolose pasal 1 ayat 23 ini berada di dalam bagian penjelasan oleh Rasul Paulus mengenai kristologi. Bapak Ibu bisa baca nanti dari pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ayat 23 itu ayat yang terakhir. Nah, dari pasal 1 ayat 5 dari ayat 15, Rasul Paulus menjelaskan tentang kristologi kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa itu kristologi? Itu bagian dari ilmu teologi yang mempelajari tentang siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, tentang karya Kristus, kepribadian Kristus, karakter Kristus, penebusan Kristus, keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Kristus. Nah, Rasul Paulus panjang lebar dia menjelaskan dari ayat 15 sampai 23. Itu sebabnya di ayat 23 dia berkata, sebab itu. Sebab apa? Sebab kamu telah mengenal Kristus, mengenal kebangkitan Kristus, keselamatan yang dari Kristus, siapa tuh Yesus, siapa tuh Tuhan, dan kamu telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kamu harus bertekun di dalam iman.
Poin yang pertamanya, kita harus bertekun dalam iman kita. Amin Bapak Ibu. Next, bertekun itu artinya apa? Tetap percaya, walaupun keadaan tidak berubah, doa kita belum dijawab, jalan terasa berat, ancaman ada di depan. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada. Amin Bapak Ibu. Jangan menjadi orang Kristen yang dikit-dikit kecewa gitu. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit mundur, dikit-dikit apa lagi? Doa nggak dijawab dikit nggak ke gereja. Betul ya? Nggak dibesuk, telat dibesuk nggak ke gereja. Nah itu imannya cetek itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita harus bertekun di dalam iman. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Mungkin doa kita belum dijawab hari ini. Mungkin seolah-olah belum ada tanda-tanda yang ajaib nih. Tapi kita tetap bertekun dalam iman kita. Tetap setia kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Belajar dari Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta muji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kalau kita belajar tentang iman, Bapak Ibu, salah satu cerita yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi dan menguatkan kita itu cerita Daniel dan kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita belajar dari Daniel poin yang pertama. Daniel ini menjadi salah satu bagian orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Mereka hidup minoritas di tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi satu hal, Daniel walaupun dia minoritas, tapi dia pekerja keras, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Yang membuat orang-orang pada waktu itu, dia diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi di Babel. Dan kemudian orang-orang seangkatannya dia mencari celah bagaimana mereka bisa menjatuhkan Daniel. Mereka iri, sirik. Pokoknya gimana caranya nih orang ini supaya nggak naik nih. Makanya Bapak Ibu, orang kalau udah iri itu bahaya loh. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kita. Nah, kita juga jangan begitu, jangan iri sama orang. Betul ya? Dan banyak orang yang iri dengan Daniel. Mencari cara gimana caranya ini Daniel ini bisa dijatuhkan, bisa dihukum. Nggak ketemu. Dari cara kerjanya nggak ketemu. Nggak ada celah untuk mereka bisa menyeret Daniel. Tapi satu hal, mereka lihat Daniel itu taat kepada Tuhan. Setia berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka membujuk raja. Kita bikin aja undang-undang ini. Bahkan begitu loh Bapak Ibu, sesuatu yang baik aja bisa dipakai oleh orang yang syirik, orang yang iri hati untuk menjatuhkan orang lain. Bahkan hidupnya baik-baik ini. Apalagi kita hidup kalau nggak baik-baik Bapak Ibu. Daniel ini orang baik-baik nih. Tapi satu hal, Daniel tetap kokoh. Mereka mencari cara, membuatlah undang-undang supaya dalam waktu 30 hari siapapun tidak boleh menyembah kepada Tuhannya, mereka harus berdoa kepada raja. Kalau enggak mereka akan dibuang ke dalam gua singa. Daniel mendengar berita itu. Apakah Daniel lalu bersembunyi ketakutan, dia kompromi dengan imannya. Udah saya nggak percaya, saya nggak perlu berdoa lagi. Dia mengikuti aturan raja, ketetapan raja. Tapi satu hal, ini salah satu contoh iman yang radikal. Saya nggak tahu kalau saya di posisi pada waktu itu, ancamannya itu gua singa. Bukan kandang ayam ya Pak Sony ya, tapi gua singa. Bukan kandang ayam, kalau dilempar kandang ayam masih aman kita, paling bau tai ayam gitu kan. Tapi gua singa, singanya lapar semua nih. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya serta seperti yang biasa. Dia tetap melakukan seperti biasanya. Imannya tidak berkurang. Kadar keyakinannya tidak berkurang karena ada ancaman. Tapi dia tetap seperti biasa melakukan kewajibannya. Dia tetap berdoa, tetap tekun, tetap menyembah Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ancamannya itu adalah nyawa. Apakah Tuhan melepaskan dia dari gua singa itu? Belum.
Ya kan? Ketemu nih, ketangkap basah, dibawa ke raja. Dan kemudian sebenarnya raja juga sedih Bapak Ibu. Karena Daniel ini orang kepercayaannya dia. Tapi dia tetap dilemparkan ke dalam gua singa. Harapannya kita, raja itu membela Daniel. Enggak loh. Tapi dia tetap lemparkan ke dalam gua singa. Siapa yang bela Daniel? Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan biarkan Daniel tetap dilemparkan ke dalam gua singa? Supaya nggak kelihatan siapa yang bela dia. Supaya nggak kelihatan raja yang bela dia. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Daniel punya Tuhan yang hebat. Daniel punya Tuhan yang setia. Daniel punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tetap bertekun dan setia kepada imannya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bertekunlah dalam iman. Jangan gampang menyerah Bapak Ibu. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang dikit-dikit ngambek ya. Jadi setialah kepada Tuhan. Mungkin di tahun ini seolah-olah usahanya kayaknya bukan makin maju. Makin turun, doa belum dijawab. Usaha nggak kunjung membaik. Tetaplah setia kepada Tuhan. Memberi perpuluhan juga butuh iman, betul Bang, Bapak Ibu. Usaha kita lagi nggak bagus-bagusnya nih, tapi kita tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu namanya iman. Kalau kita duitnya banyak dan kemudian kita kasih persembahan itu kan gampang. Tapi kalau kita penghasilnya pas-pasan, bisnis kita kayaknya kurang baik nih tahun ini, tapi kita tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya iman. Itu yang Tuhan puji dari persembahan janda itu. Bukan masalah kecil besarnya. Tapi dengan apapun yang dia punya. Dengan seadanya dia tetap melakukan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Itu namanya iman. Poin yang kedua Bapak Ibu. Next. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi ayat berikutnya itu tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah next ayatnya. Oke, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Iman yang teguh dan tidak bergoncang karena memiliki dasar yang benar. Dasarnya apa? Dasarnya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus membangun kehidupan kita, iman kita di atas dasar yang benar. Dasarnya adalah firman Tuhan, dasarnya ada Kristus. Kalau kita membangun hidup kita di atas kedudukan kita, kedudukan itu bisa bergeser. Kalau kita membangun kehidupan kita di atas harta dan kekayaan kita, uang itu bisa habis, harta bisa habis. Kalau kita membangun kehidupan kita di atas dasar manusia, manusia itu bisa berubah. Tapi yang gak bisa berubah adalah Kristus dan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Nah teguh di dalam itu, kita harus kuat di dalam Tuhan. Next. Karena waktu saya tidak banyak lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini cerita Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diperintahkan harus menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau enggak mereka harus lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tetap teguh, tetap yakin dalam keyakinan mereka. Berakar kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mereka harus dilempar, tetap dilemparkan juga ke dalam perapian itu. Tapi Tuhan bela mereka. Tapi mereka di pertamanya mereka harus ngomong dulu. Seandainya pun Tuhan itu enggak nolong kami nih. Seandainya Tuhan gak berkati juga aku hari ini, tahun ini. Aku akan tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya akan tetap setia melayani Tuhan. Saya akan tetap setia ke gereja. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan dikit-dikit, nyalain Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang itu seringkali mempertanyakan Tuhan. Doa gak dijawab, kita tanya, Tuhan ada apa gak sih? Ada gak kita sering begitu Bapak Ibu? Sakit kita gak disembuhkan, lalu kita bertanya,
Kalau Tuhan itu ada, dia sembuhkan dong. Kan begitu kan, sering kali kita nanya Tuhan. Tuhan itu tetap ada Bapak Ibu. Walaupun ini Sadrak, Mesak dan Abednego harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan tetap ada. Kalaupun mereka harus mati nih, Tuhan ada gak kira-kira? Tetap ada. Amin ya. Banyak cerita para misionaris. Mereka mengorbankan bukan hanya waktu, tenaga, harta, tapi nyawa mereka. Kenapa mau melakukan itu? Karena mereka memiliki iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Next. Tetap setia pada pengharapan Injil. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan digeser Bapak Ibu. Yang namanya bergeser itu gak langsung jatuh memang. Kalau jatuh itu kan ya langsung jatuh. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita udah mulai malas ke gereja. Malas datang persekutuan. Kita lebih mementingkan cari cuan, cari apa lagi tuh? Cari harta. Lebih mementingkan kesenangan kita daripada cari Tuhan. Itu tanda-tandanya nih. Lama-lama kita gak berasa nih. Bergesernya kan dikit-dikit nih. Tapi lama-lama bergeser dikit-dikit, lama-lama jatuh. Harus cepat bangkit kita, cepat sadar. Amin Bapak Ibu. Supaya kita gak bergeser dan jatuh. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tetaplah setia pada pengharapan Injil. Berikutnya. Tetapi kata Rut, janganlah hendak desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana aku bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Rut menghadapi situasi yang sulit. Tidak ada alasan untuk dia mengikuti Naomi. Tapi dia tetap berkata, dia bukan hanya setia kepada Naomi. Tapi dia juga setia mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi. Yang terakhir, poin terakhir. Iman yang terus bertumbuh di dalam Injil. Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam. Next. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14 terus berikutnya. Jadi iman timbul dari apa Bapak Ibu? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk kita memiliki iman yang radikal, kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Amin ya. Iman itu bertumbuh dinamis Bapak Ibu. Karena masalahnya juga akan selalu ada. Masalah itu tidak berkurang. Tapi iman kita yang harus bertumbuh. Anaknya Pak Sihar umur berapa? Pak Sihar? 2 tahun. Anaknya Pak Sihar yang Kaleb itu umur 2 tahun. Kira-kira Bapak Ibu, kita suruh dia ngangkat mimbar ini bisa gak? Agak bisa dia. Belum bisa jadi IO. Ya kan? Dia belum bisa jadi IO. Tapi 15 tahun kemudian, boleh dijawalin jadi IO ya kan? Boleh suruh ngangkat mimbar ini, bisa gak? Udah sanggup karena umurnya udah 17 tahun. Jadi Bapak Ibu bebannya ini gak kita potong. Suruh Kaleb bisa ngangkat kita potong dulu nih. Gak begitu. Gak bisa kita pakai mimbarnya. Jadi bebannya tetap ada. Tetapi kitanya yang harus bertumbuh supaya bisa mengangkat beban ini. Itu sebabnya Bapak Ibu masalahnya itu gak bisa kita kurangi. Memang segitu. Tapi iman kita yang harus bangkit. Iman kita yang harus bertumbuh. Iman kita yang harus kuat. Seperti fisik manusia bertumbuh dalam fisiknya untuk bisa menjadi orang yang kuat. Begitu juga dengan iman kita. Kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Dari hari ke sehari. Itu sebabnya Bapak Ibu, milikilah iman yang radikal. Tetap bertekun di dalam iman kita. Tetap teguh di dalam keyakinan kita. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dan teruslah bertumbuh di dalam iman kita. Amin Bapak Ibu.